Shalom Shalom teman-teman. Shalom, Shalom. gimana kabarnya hari ini? Baik. Bersyukur ya karena kita masih dapat berkumpul di sini dalam keadaan yang baik walaupun di tengah-tengah hujan. Tapi kita bersyukur kita dapat berkumpul. Sebelumnya welcome to SCF atau Still Connected Fellowship, di mana di sini kita boleh menjadi bersama-sama belajar dan terkoneksi dengan Tuhan di tengah kehidupan kita atau kesibukan kita sehari-hari. Mungkin sebelum kita mulai ibadah kita pada malam hari ini, coba kita boleh tenangkan hati dan fokuskan pikiran kita kepada Tuhan. Kalau hari ini kita datang dengan rasa lelah, kecewa, marah, atau mungkin ada dosa atau pergumulan yang masih kita simpan, yuk kita boleh bawa semua pergumulan itu kepada Tuhan hari ini. Karena hanya oleh anugerahnya kita boleh ada sampai hari ini dan kembali kita dipanggil untuk bersekutu dengannya. Yuk teman-teman, mari kita siapkan hati kita. Kita mulai SCF ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang hari ini apa adanya di hadapan-Mu. Mungkin dalam seminggu ini kami lebih sering sibuk dengan urusan kami sendiri. Lebih fokus dengan dunia, dan seringkali lupa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami masih jatuh dalam dosa, dalam pikiran, perkataan, maupun tindakan kami. Ampuni kami Tuhan. Namun di tengah ketidakmampuan kami bersyukur karena kasih dan anugerah-Mu tidak pernah habis dalam hidup kami. Terima kasih hari ini Engkau masih memberi kami kesempatan untuk datang bersekutu dan memuji nama-Mu, dan mengerti lebih jauh mengenai firman-Mu. Pimpin seluruh rangkaian ibadah pada malam hari ini dari awal sampai akhir supaya hanya nama-Mu saja yang dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, topik hari ini tuh dare to be different. Kalian mungkin sadar gak sih kayak di tengah dunia ini tuh kita lebih sering dihasut buat melakukan hal-hal yang duniawi dibanding yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dan susah banget buat menjadi beda, buat menjadi sesuai dengan kehendak Tuhan dan buat kita benar-benar bertingkah laku tuh apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki. Tapi saat ini Tuhan panggil kita semua untuk menjadi beda. Tuhan panggil kita untuk menjadi garam dan terang bagi Dia di tengah kehidupan kita in our daily life. Pada malam hari ini mari kita buka hati kita dengan sungguh-sungguh kita nyanyikan, kita ikuti seluruh persekutuan kita pada malam hari ini. Mari kita nyanyikan Shout to the Lord. My Jesus, my Savior. Lord, there is none like you. Mari kita tenangkan hati kita buka hati kita. Kita katakan, my Jesus. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonder of your mighty love. my comfort and my shelter is in you, Lord. My shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the
seas will roar at the sound of your name. I sing for I joy sing for joy at the works of your hand. Forever I'll love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have in you. Mari kita nyanyikan lagu ini sekali lagi dengan bangkit berdiri. My comfort, my shelter. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the works of your hand. Forever I'll love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have in you. Shout to the Lord and all the earth let us sing. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the works of your hand. Forever I'll love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have in you. I sing for joy at the work of your hand. Forever I'll love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have in you. Oke, mungkin teman-teman di sini boleh lihat kiri kanannya, depan belakangnya. Kasih senyuman yang paling manis. Ngomong senang bertemu kamu di sini malam ini di ACF. Yuk, sama-sama kita nyanyikan pujian Ku Cinta Keluarga Tuhan. Sambil bertepuk tangan yuk Sambil teman-teman. Cinta keluarga Tuhan terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Yang perempuan saja katakan ku cinta keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi,
yang laki-laki saja kita nyanyikan Cinta Keluarga Tuhan. Cinta keluarga Tuhan terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Bersama-sama semuanya kita nyanyikan sekali lagi, Ku cinta keluarga Tuhan. Cinta keluarga Tuhan terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Semua saling mengasihi, semua saling mengasihi, betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Ya teman-teman, dipersilakan untuk duduk kembali. Ya teman-teman, mari kita kembali menenangkan hati kita sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan hari ini. Yuk sama-sama kita merenungkan apakah kita mau untuk menjadi beda dari dunia ini dan menjadi garam dan terang bagi Tuhan. Mari kita katakan dengan sepenuh hati kita, bukan hanya sebagai lagu, tapi sebagai doa. Sebagai kerinduan hati kita supaya Tuhan terus tuntun kita dalam setiap aspek kehidupan kita. Firman-Mu Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Ya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami akui benar bahwa firman-Mu lah
yang dapat menuntun setiap langkah kami ya Tuhan. Dan kami percaya itu. Dan saat ini kami butuh firman-Mu untuk menolong kami, untuk menjalani hari-hari kami ya Tuhan. Kami saat ini siap mendengar firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Bapa. Kiranya Allah Roh Kudus menolong kami mengerti suara Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kami hidup, kami berdoa. Amin. Shalom, selamat malam. Ini doang. Selamat malam. Ini karena cuaca dingin makanya kurang ger gitu ya. Coba sekali lagi ya, cek sound, cek sound. Selamat malam semuanya. Yes. Pemuda harusnya gitu dong, youth-nya harusnya begitu dong. Ya perkenalkan nama saya Rudi Candara, saya melayani di GKY Puri Indah. Saya bersyukur berterima kasih boleh punya kesempatan melayani. Ya saya satu angkatan dengan Ko Jimmy. Saya juga di tingkat dari Lause Putri ya, Ciputri. Dan saya bersyukur bisa melayani dan saya diberikan tema Dare to be Different yang ya ini tema yang sangat-sangat kita pahami. Tapi saya akan memperlihatkan bahwa kadang-kadang kita tidak terlalu memahami ini dengan baik ya. Mari kita buka bersama di Matius pasal yang kelima ayat 13 sampai dengan ke-16. Matius pasal yang kelima ayat 13 sampai dengan 16. Oke, kita akan baca silih berganti. Saya akan baca ayat yang ke-13, setelah itu dilanjutkan teman-teman ayat ke-14. Kita baca silih berganti. Demikian firman Tuhan, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah tempayan, melainkan di atas kaki pelita sehingga memberi terang kepada semua orang di dalam rumah itu. Ya, perhatikan ayat 16 ini adalah tujuannya kenapa kita akan menjadi garam dan terang. Demikianlah hendaklah terangmu bersaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Seminggu yang lalu saya sempat berbincang dengan seorang presiden direktur ya di sebuah perusahaan IT yang sangat besar. Ya, lumayan gede lah ya. Karena dia ngurusin IT beberapa perusahaan gede juga. Ada banyak hal yang kami bicarakan, tetapi saya mencoba menanyakan satu hal. Karena dulu saya juga bekerja, jadi saya penasaran aja sih bagaimana dengan zaman saat ini. Saya tanya, bagaimana sekarang Koko merekrut orang yang bekerja? Bagaimana pengalaman perusahaan untuk merekrut orang yang bekerja? Menariknya dalam obrolan itu beliau berbicara tentang tantangan besar untuk menemukan orang-orang yang tidak hanya punya kemampuan, tetapi juga memiliki kualitas karakter yang baik. Lalu ada satu kalimat yang membekas di pikiran saya, beliau berkata bahwa ketika merekrut orang, ia lebih memilih seseorang yang memiliki karakter yang baik daripada kemampuan atau soft skill. Karena menurutnya skill bisa diajarkan, tetapi karakter dan nilai hidup itu jauh lebih sulit dibentuk. Percakapan ini kemudian menyadarkan saya satu hal. Ini saya udah nyalain loh, udah on. Oh udah, iya. Ya, maafkan saya ya, berarti saya yang salah ya. Saya udah on bener. Ya ternyata masih banyak orang yang sedang mencari pribadi-pribadi dengan nilai hidup yang benar. Jadi mungkin ya bisa saja kita keliru dan ya ada banyak orang di luar keliru berpikir bahwa hidup benar itu tidak ada gunanya. Karena kalau kita jujur, kita hidup di zaman yang sering berpikir bahwa karakter itu tidak penting. Terkadang ya,
Kita bisa bertemu orang yang berkata demikian. Ngapain sih terlalu jujur? Ngapain hidup dengan nilai yang benar? Yang penting survive. Dan saya rasa tekanan itu juga bukan hanya di dunia kerja. Anak muda juga mengalaminya setiap hari. Di sekolah, kampus, pergaulan, bahkan media sosial. Kita sering merasa harus menyesuaikan supaya diterima ya. Kita harus coba berbagai cara untuk fit in di dalamnya. Harus coba. Karena kita takut dianggap aneh kalau terlalu serius ikut Tuhan. Takut dibilang sok rohani menjaga prinsip. Ya tanpa sadar itu mungkin ya bisa juga mempengaruhi ya. Tanpa sadar banyak orang mengira hidup benar itu tidak terlalu penting, yang penting diterima. Ya yang penting gua fine-fine saja, yang penting bisa berteman. Namun kenyataannya dunia boleh terlihat menghargai popularitas, pencitraan dan hasil yang instan, tetapi ketika orang benar-benar mencari seseorang untuk dipercaya, yang dicari tetaplah orang yang punya karakter dan nilai hidup yang benar. Dan kemudian saya mulai berpikir lebih jauh, ketika itu saya mulai berpikir lebih jauh dan menemukan kalau berbicara soal karakter dan nilai hidup, bukankah seharusnya ya, orang Kristen memiliki fondasi yang kuat? Bukankah demikian? Saya bukan lagi terlalu sombong, lagi coba bilang orang Kristen itu lebih suci, lebih hebat daripada orang lain, daripada agama lain. Tidak, tetapi karena kita dipanggil untuk menghidupi nilai-nilai kerajaan Allah. Kalau kita baca sebelumnya, kita melihat nilai-nilai kerajaan Allah yang diberikan. Dan nilai ini seringkali melampaui standar dunia. Melampaui. Bahkan boleh dibilang tuh sangat-sangat terbalik. Makanya ada yang bilang upside down, nilai upside down dari berbeda sekali dengan yang diajarkan dunia. Contohnya, ketika dunia berkata, balas kalau kamu disakiti. Tapi Yesus berkata apa? Kasihilah musuhmu. Ketika dunia berkata, udahlah lakukan sepenuhnya, ya seperlunya aja lah, jangan terlalu jangan terlalu banyak ngelakuin ini. Tapi Tuhan berkata apa? No, do extra mile. Kalau kamu disuruh jalan 1 mile, lakukan 2 mile. Beda kan? Sangat jauh berbeda. Saya hanya mencontohkan 2. Masih banyak kalau kita baca. Benar-benar jauh. Nah ini yang membuat saya tiba di kesimpulan tadi. Karena secara logika seharusnya orang Kristen itu bisa menjadi pribadi-pribadi yang dipercaya, diandalkan dan bahkan banyak mengisi posisi-posisi penting. Harusnya demikian bukan? Ya memang ada orang Kristen yang dipercaya, ada yang jadi CEO juga ya. Bukan CEO kayak yang dideracin ya, benar-benar ada ya orang Kristen yang jadi CEO ya. Ya kayak contohnya Pak Christian Kartawijaya, dia CEO Indosemen. Dia orang Kristen, benar-benar menunjukkan nilai hidup kekristenan. Dia jadi berkat juga, dia menjadi pemimpin profesional hebat dan membawa dampak. Tapi di sisi lain ada tidak sedikit orang Kristen yang hidupnya justru tidak berbeda dari dunia. Banyak. Kita banyak menemukan masih ada yang kehilangan integritas. Masih banyak mudah kompromi, sulit dipercaya, malas bertumbuh. Malas bertumbuh. Dan tidak sedikit orang Kristen yang hidupnya tidak mencerminkan nilai kerajaan Allah. Identitas Kristen tetapi cara hidupnya sama dengan dunia. Kita tidak bisa memungkiri ini. Maka pertanyaannya, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa bisa? Kok bisa sih? Bukankah kita dipanggil berbeda? Bukankah kita dipanggil berbeda? Apakah kita benar-benar hidup sebagai murid Kristus yang membawa pengaruh? Atau jangan-jangan kita sedang berusaha bersembunyi supaya tidak terlihat berbeda karena takut. Takut karena nanti nggak fit in. Nggak cocok. Nah disinilah perkataan firman Tuhan yang kita sudah bacakan. Ini menjadi relevan. Kita dipanggil menjadi garam dan terang dunia. Nah, pertanyaan selanjutnya, kalau begitu pertanyaannya, Yesus memanggil kita menjadi garam dan terang. Masalahnya, mengapa rasa asin itu bisa hilang? Terang itu bisa redup. Apa sih sebenarnya masalahnya? Kan kita perlu cari tahu ini. Problemnya apa? Kok bisa?
Saya menemukan dua saja. Kenapa? Yang pertama, kita lupa identitas dan siapa diri kita. Kita sering kali mendengar kalimat ini. Kita harus menjadi garam dan terang dunia. Saya yakin kita sudah mendengarnya. Bahkan ketika kita masih sekolah minggu kali ya. Remaja kita dengar, pemuda kita dengar, dewasa dengar lagi. Sering kali kita mendengar itu. Tapi mungkin bisa keliru memaknainya. Kita mungkin hanya bisa mengerti itu sebagai ya itu peranan yang ditambahkan kepada orang percaya. Terus katakan, itu bukan peranan yang ditambahkan. Ketika Yesus berkata, kamu adalah garam dunia. Lalu dilanjutkan, kamu adalah terang dunia. Ini sebenarnya bukan peran tambahan. Melainkan itu identitas orang percaya. Jika kita melihat bahasa aslinya, maka Yesus memakai penegasan yang sangat kuat. Ketika Yesus berkata, kamu adalah garam dunia dan terang dunia, lihat ayat 13 dan 14, ada kata ganti orang, himeis esti. Berarti apa? Kalian adalah, jadi ada pengulangan subjek di awal kalimat. Jadi secara sederhana nuansanya seperti ini. Kalian, kalian, saya adalah garam dunia. Saya, kalian. Dan saya juga adalah terang dunia. Ditekankan sekali. Dan Yesus tegaskan ini setelah menjelaskan nilai-nilai kerajaan Allah melalui ucapan bahagia. Langsung Yesus mengingatkan identitas kalian itu adalah garam dan terang. That's it. Jadi bukan kayak, ya ini peranan opsional. Kalau kalian nyaman, udah siap, baru kalian jadi garam dan terang. No. Ini bukan opsional. Ketika kita menjadi percaya, udah dapat identitas itu. Bawaan, natural. Natur kita adalah garam. Natur kita adalah terang. Kalau kita sudah diselamatkan, naturnya itu. Jadi bukan kayak, tunggu saya siap ya. Tunggu saya, ya dikit lagi dah. Tunggu saya agak suci dikit dah. No, itu bukan opsi. Itu bukan opsi. Karena Yesus tahu bahwa kehidupan yang berbeda selalu lahir dari identitas yang benar. Itulah sebabnya ada masalah besar. Masalah terbesar orang Kristen seringkali bukan karena kita tidak tahu apa yang harus dilakukan. Tetapi karena kita sering lupa siapa diri kita sebenarnya. Lupa. Kita lupa. Dalam bukunya Gospel Immersion, Jevan Ghazali mengatakan demikian. Bagaimana seseorang hidup sangat ditentukan oleh apa yang ia percayai tentang identitas dirinya. Jadi perilaku selalu lahir dari identitas. Karena itu pertanyaan paling mendasar dalam hidup manusia sebenarnya, apa yang saya lakukan? No. Tetapi melainkan siapa saya? Siapa saya? Masalahnya identitas kita sering dibentuk oleh narasi yang salah. Cerita yang kita percayai akan menentukan hidup yang kita jalani. Kita bisa melihat contohnya bangsa Israel. Mereka sudah keluar dari Mesir, tetapi narasi masa lalu itu masih mempengaruhi. Mereka berkali-kali terus memandang, lebih nyaman saya hidup di Mesir. Meskipun jadi budak, bisa makan, bisa duduk di tepi sungai Nil, masih bisa menikmati makanan, daripada bersama Tuhan di padang gurun. Jadi mereka sudah dibebaskan tetapi masih hidup dengan narasi yang lama. Contoh konkretnya seperti saya juga. Dulu ya saya dari keluarga elit, ekonomi sulit. Dan itu sangat mempengaruhi saya. Cerita itu mempengaruhi saya. Saya selalu berpikir bahwa saya harus bisa lepas dari ekonomi sulit ini. Saya harus bekerja keras untuk mendapatkan banyak hal, baru saya merasa saya ini something. Saya berharga dengan pencapaian itu semua. Saya berharga dengan saya berusaha untuk cari uang,
cari ini dan itu, dan saya baru bisa menjadi orang dan berarti. Cerita itu sebenarnya salah. Cerita itu sebenarnya salah. Hari ini kita juga tidak jauh berbeda. Ya. Banyak dari kita tanpa sadar membangun identitas dari banyak hal. Ada yang dari masa lalu seperti tadi saya sudah cerita. Kegagalan kita, luka dan trauma yang pernah terjadi. Tuntutan orang tua, pencapaian akademik, bahkan dari apa yang orang lain katakan. Validasi orang lain itu penting. Ada. Makanya, tanpa sadar narasi dunia ini membentuk nilai diri kita, identitas kita. Karena itu kita perlu mengkalibrasi ulang identitas ini. Perlu dibalikin. Kita tahu Injil mengingatkan kita bukan orang yang sedang mati-matian mencari nilai atau membuktikan bahwa kita layak diterima. No, enggak. Saya dulu seperti demikian. Tapi ketika saya bertemu Kristus dan saya tahu Injil itu, Injil lalu berkata sesuatu yang berbeda. Dia mengingatkan nilai diri saya atau kita semua ini ditentukan oleh Allah. Kita adalah ciptaannya, kita adalah miliknya, bahkan kita disebut anak-anaknya. Dan salib Kristus menunjukkan bukti betapa besar kasihnya kepada kita. Bukan karena kita sudah layak, tetapi justru ketika kita masih berdosa, Kristus sudah mati bagi kita. Amin. Roma pasal 5 ayat 8. Itu identitas kita. Jadi kita adalah umat yang diselamatkan, dipanggil, lalu kemudian diberi identitas baru di dalamnya. Dan dari identitas itulah harusnya muncul perilaku yang berbeda. Dari identitas itulah seharusnya kita tahu kita adalah umat yang diselamatkan untuk menjadi garam dan terang. Jadi garam dan terang bukanlah peranan tambahan, melainkan identitas kita. Artinya hidup yang berbeda bukan sesuatu yang opsional, no. Garam pasti memberi rasa, terang pasti bercahaya. Itulah kita. Kita sebagai pengikut Kristus seharusnya membawa pengaruh. Membawa pengaruh. Karena identitasnya memang seperti demikian. Tidak heran Martin Luther pernah berkata demikian. Ini saya lupa. Orang percaya perlu terus-menerus mendengar Injil setiap hari. Karena setiap hari kita cenderung melupakannya. Dan kalau kita lupa maka kita akan mulai dibentuk, didrive oleh narasi masa lalu kita lagi. Nah akhirnya kita lupa lagi identitas kita itu. Kita lupa lagi jadi garam yang memberi pengaruh, terang yang bercahaya memberikan pengaruh. Nah, pertanyaannya untuk kita saat ini. Apakah kita masih hidup berdasarkan identitas bahwa kita adalah orang yang diselamatkan untuk menjadi garam dan terang dunia? Kalau memang pada akhirnya kita keluar lupa akan identitas ini. Ayo kita balik yuk. Balik. Renungkan kembali Injil Tuhan itu. Renungkan kembali, ingat kasih Tuhan itu kembali. Ingat anugerah Tuhan itu kembali. Itu akan sangat cukup, bahkan lebih daripada cukup untuk menolong kita menjadi garam dan terang lagi, memberi pengaruh lagi. Yang kedua, masalah kedua, mengapa orang Kristen kurang memberikan dampak? Jawabannya bukan karena hanya kita lupa identitas kita, tetapi kita tahu siapa diri kita, tetapi sering takut hidup berbeda. Takut hidup berbeda. Ya setelah memahami identitas, Yesus lalu berbicara tentang pengaruh. Kalau kita lihat ayat selanjutnya, dia langsung berbicara pengaruh. Identitas yang benar seharusnya menghasilkan kehidupan yang terlihat. Otomatis itu. Tapi masalahnya, persoalan saat ini, persoalan di dunia ini, bukan karena tidak ada garam atau terang. Bukan. Tetapi garam menjadi tawar dan terang ditutupi oleh gantang. Atau tadi di terjemahan kedua itu tempayan. Tempayan itu gede. Bayangin, lilin ditutup pakai tempayan. Ya gelap lagi lah.
Ketika Yesus menyebut murid-murid sebagai garam, orang Yahudi pada waktu itu bisa langsung, oh iya ya garam. Karena memang di konteks pada waktu itu garam tuh bisa terlihat karena memang ada banyak gitu. Bisa langsung diambil di laut mati lah, bisa langsung terlihat itu ada. Melalui gambaran ini memang dia bisa langsung oh garam itu sangat penting. Pertama memberi rasa, lalu kemudian mencegah kebusukan. Udah pasti langsung connect. Ini tujuannya melalui gambaran garam ini, Yesus sedang menunjukkan satu realita. Apa itu? Dunia sedang menuju kebusukan moral. Kejahatan ada di mana-mana. Ketidakpedulian merajalela. Orang semakin kehilangan arah. Di tengah situasi semacam ini, Tuhan mendorong orang percaya untuk menunjukkan jati dirinya. Yaitu kita semua. Kita harus mengupayakan diri untuk tetap mempertahankan apa yang baik dan mencegah kebusukan semakin merajalela. Makanya kita sebenarnya dipanggil membawa rasa kerajaan Allah ke dalam dunia. Yakni damai sejahtera, kasih sukacita, dan pengharapan. Garam itu memberi rasa. Itu. Di sini banyak makanan-makanan enak ya. Ya. Sunter itu banyak makanan enak, banyak makanan Pontianak juga ya. Saya orang Pontianak sebenarnya. Banyak makanan Pontianak ya. Coba nggak ada rasa asin. Enak. Nasi ayam, nasi campur nggak ada asinnya. Waduh, itu nggak enak banget. Nggak enak banget. Kadang-kadang kami suka guyon kalau lagi makan sesuatu yang agak tawar ya. Kayak kami guyon, ini nggak enak nih, harusnya ada garam nih. Ini kayak apa ya? Kami suka guyonnya gini, ini kayak film India tapi nggak ada narinya gitu. Film India kan pasti harus ada nari kan, ngitarin pohon lah, ngapain nari-nari. Kalau nggak ada narinya itu pasti bukan film India. Percaya deh, coba nonton deh. Film India nggak ada nari, nggak ada itu, bukan film India itu. Guyonnya kami seperti itu. Ya sama, makan nggak ada. Aduh, ini kayaknya bukan makanan nih, nggak ada rasanya. Ingat, kita garam dunia itu memberi rasa kerajaan Allah ke dalam dunia. Rasa. Kita seharusnya memberi rasa enak. Rasa enak pada dunia melalui kesalehan hidup kita yang sudah ditransformasi oleh kuasa Injil tadi itu. Namun di sisi lain Tuhan Yesus juga memberi peringatan yang sangat serius. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Bukankah aneh ketika sesuatu yang disebut garam naturalnya dia harusnya asin, tetapi justru kehilangan asinnya. Ini kan aneh ya? Aneh banget. Aneh banget. Nah, kata menjadi tawar itu berasal dari kata Yunani, morante, yang juga bisa berarti menjadi bodoh. Maaf, saya harus katakan apa yang dikatakan Alkitab. Jadi ada kebodohan besar ketika sesuatu yang disebut garam justru berhenti berfungsi sebagai garam. Garam tidak perlu berusaha menjadi asin karena memang sudah asin. Kita hanya perlu berbagi rasa asin sambil menjaga diri tetap asin. Tetapi ironinya, kita justru hidup sebaliknya. Itulah kebodohan yang dimaksudkan oleh Kristus. Ketika kita tidak memberi pengaruh, maaf, saya hanya mengatakan, kita disebut bodoh oleh Kristus. Saya juga. Lalu Yesus juga berkata, kamu adalah terang dunia. Dan pada waktu itu ketika ngomongin terang langsung bisa connect juga. Karena pada waktu itu ini beberapa penafsir menafsirkan seperti ini. Pada zaman Yesus itu ada namanya kelompok Qumran, komunitas Qumran yang menyebut diri mereka tuh anak-anak terang. Tetapi masalahnya mereka itu lebih menarik diri dari dunia, tinggal terpisah di gua-gua. Makanya ada Red Sea Scroll, gulungan yang ditemukan di gua-gua itu tempat Qumran ini tinggal. Jadi kesalahan mereka tersembunyi dari masyarakat. Tetapi Yesus memanggil orang percaya bukan untuk menyembunyikan terangnya, melainkan untuk bersinar di tengah kegelapan. Jadi itulah sebabnya Yesus memberi gambaran sebuah kota di atas bukit. Itu mustahil tersembunyi.
Pernah ya kalau kita lagi ke Bogor ya, kalau kita lihat ke bawah, pernah nggak sih lihat dari Bogor ke bawah tuh kok gelap ya, nggak ada, pasti bercahaya. Apalagi kalau kita naik pesawat ya, terang itu nggak akan pernah bisa tersembunyi, pasti memancar, sedikit pun pasti bisa. Sama halnya juga tadi di garam itu, Tuhan juga memberikan peringatan, jangan disembunyikan. Kalau kita menyembunyikan itu adalah tindakan konyol juga. Lantas, kan kita harus bertanya, kenapa sih sulit? Kok bisa sulit banget sih untuk nunjukin identitas? Saya sendiri menemukan 3 hal. Yang pertama, kenapa sulit menjadi garam dan terang dunia? Kita terlalu sering melihat garam yang tidak asin dan terang yang meredup. Orang Kristen sulit hidup berbeda karena mereka tidak melihat teladan yang nyata. Sorry, banyak. Saya sendiri menyampaikan permintaan maaf kalau saya kadang-kadang juga belum bisa. Ataupun mungkin ada pemimpin-pemimpin kita belum bisa. Dan akhirnya itu membuat orang Kristen kecewa, muak. Ketika berbicara kasih, hidup penuh kebencian. Ketika berbicara tentang integritas, masih berkompromi. Akhirnya tanpa sadar muncul pertanyaan dalam hati, kalau mereka saja buat begitu, kenapa? Kenapa saya harus hidup berbeda? Kenapa? Dan letak berbahayanya di sini. Karena kita terlalu sering melihat garam yang menjadi tawa dan terang yang redup, kita mulai menganggap semua itu normal. Akhirnya apa? Kita kehilangan keberanian untuk hidup berbeda karena merasa tidak ada sungguh-sungguh yang menjalaninya. Bahkan kadang kita merasa berjalan sendiri, tidak punya teladan dan komunitas yang berjuang untuk hidup sebagai garam dan terang. Betul? Tapi Yesus berkata itu bukan identitasmu. Ingat, kita sudah belajar itu bukan identitas kita. Itu adalah kebodohan kalau kita sembunyiin. Identitas kita tidak ditentukan oleh keberhasilan atau kegagalan orang lain. Kristus telah memberikan identitas yang baru. Hidupi itu. Yang kedua, kita tidak melihat urgensi menjadi garam dan terang hari ini. Saya harus katakan berkali-kali, Yesus tuh sengaja pakai garam dan terang untuk nunjukin apa. Dunia ini lagi kondisinya gak baik-baik saja. Dunia ini butuh keduanya. Dunia sedang bergerak ke arah yang salah. Kejahatan dianggap biasa, kebohongan terlihat normal, kasih semakin dingin, relasi semakin rapuh, dan manusia semakin kehilangan arah. Kalau garam tidak hadir, siapa yang cegah kebusukan? Saya bertanya sekarang. Kalau terang tidak hadir, bersinar, siapa yang menerangi jalan? Kita mengeluhkan enggak? Indonesia saat ini lagi baik-baik saja enggak? Enggak kan? Kita mengeluhkan kan? Tapi pertanyaannya, apakah kita sedang memberikan pengaruh? Kalau kita mengeluhkan. Jangan-jangan kita terlalu sibuk mengeluhkan dunia yang semakin rusak, tetapi enggan hadir. Padahal ketika garam memilih absen, kebusukan tidak berhenti. Ia bertambah. Ketika terang disembunyikan, gelap tidak diam. Tetapi ia semakin berkuasa. Maka jangan berpikir ketidakhadiran kita itu tidak apa-apa, tidak berarti apa-apa. Nah ini penting. Dalam batas tertentu ketika orang percaya memilih diam dan tidak hidup seturut identitasnya, kita sedang ikut menyuburkan kebusukan. Dan mempertebal kegelapan dunia ini. Kita kontribusi. Absen itu tidak netral. Absen itu berarti kita ikut berkontribusi. Ingat. Panggilan kita. Yang terakhir. Kita merasa pengaruh kita terlalu kecil dan tidak berdampak. Ini alasan yang sangat nyata. Sangat nyata sekali. Tetapi kalau kita terus berpikir demikian, sebenarnya kita sedang ditipu. Ditipu oleh pikiran kita sendiri, oleh hati kita. Dan oleh iblis. Oleh si jahat. Untuk percaya bahwa hidup kita memang gak ada artinya. Tidak bisa memberikan dampak apa. Siapa sih saya? Padahal Yesus juga memakai garam dan terang ini dengan sengaja untuk menunjukkan apa? Garam itu bisa mengubah rasa. Sedikit aja itu bisa memberikan rasa. Terang itu bisa, sedikit saja itu bisa menerangi. Saya harus katakan pengaruh tidak harus sangat besar. Nggak harus. Kalau besar itu lebih baik. Tetapi tidak harus untuk menjadi berarti.
Kita bisa memberikan dampak asalkan kita mau mulai dan bersedia untuk dipakai Tuhan. Amin. Masalahnya kita sering kali menunggu untuk kesempatan besar. Kita berpikir harus melakukan sesuatu yang spektakuler baru disebut berarti. Padahal Tuhan seringkali tidak meminta kita melakukan lompatan besar. Tuhan hanya meminta kita setia dalam hal kecil. Di rumah, di sekolah, di kampus, atau tempat kerja. Simple. Dan jangan lupa, sepanjang Alkitab kita melihat bahwa Tuhan justru memakai apa yang dianggap kecil dan tidak berarti oleh dunia. Rasul Paulus berkata apa? Sebaliknya apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. 1 Korintus pasal 1 ayat 27. Dunia mungkin melihat kita kecil tidak berarti, tetapi Tuhan melihat kita sebagai alatnya. Amin. Kita ini alat. Bukankah Daud hanyalah seorang gembala muda? Bukankah seorang anak kecil hanya membawa 5 roti dan 2 ikan? Bukankah para murid Yesus hanyalah orang-orang biasa, nelayan-nelayan yang tidak berpendidikan? Namun ketika hidup mereka diserahkan kepada Tuhan, hal-hal kecil itu dipakai untuk memberikan dampak yang besar. Oleh sebab itu jangan kecilkan terang setiap kita hanya karena terlihat kecil. Jangan remehkan rasa asin kita hanya karena terasa sedikit. Sebab kita hidup, jika kita hidup dengan kesungguhan hati dan mengandalkan Tuhan. Apa yang Tuhan lakukan nanti, apa yang kita lakukan nanti tidak akan pernah sia-sia. Amin. Apa yang kita lakukan tidak akan pernah sia-sia. Mungkin kita belum melihat hasilnya, tetapi Tuhan dapat memakai kesetiaan kecil kita ini untuk menghasilkan dampak yang jauh lebih besar. Lakukanlah. Lakukan. Ketika saya berdiri di sini pun, saya masih terkadang gak bisa ngomong apa-apa. Karena kenapa? Siapa sih saya? Saya dari keluarga yang tadi saya bilang keluarga elit. Saya fatherless. Fatherless. Saya ngalamin KDRT, mama saya harus dipaksa untuk jualan untuk mendukung ekonomi keluarga. Dipaksa hidup dengan sembarangan. Kalau saya dulu kok bisa ada sosial media, mungkin mama saya udah masuk penjara kali. Tapi saya punya prinsip seperti ini. Apa yang saya lakukan gak akan pernah sia-sia. Dan itu Tuhan pimpin saya untuk bisa sampai detik ini. Dan saya yakin itu juga bisa dilakukan pada kita semuanya. Amin. Jangan pernah kecilkan diri kita. Kita pasti juga bisa memberikan dampak. Jadi firman Tuhan mengingatkan kita, kita dipanggil untuk berbeda, bukan bersembunyi. Stop bersembunyi. Dunia hari ini tidak membutuhkan lebih banyak orang Kristen di gereja. Enggak, di luar sana. Kalau kita absen, kita berkontribusi semakin rusak dunia ini. Semakin rusak Indonesia ini. Makin rusak. Banyak yang bisa kita lakukan. Mari kita coba lakukan. Mulailah dari hal kecil, nggak perlu gede. Hal kecil dulu. Dari rumah, pergaulan, keputusan-keputusan sederhana setiap hari. Sampai pada akhirnya, orang-orang bisa bilang, kamu anak Tuhan yang berdampak. Kamu benar-benar anak Tuhan ya. Wah, itu penghiburan. Dan saya pernah mengalami itu di tempat saya bekerja. Saya pernah dikerjain sama kepala bagian saya. Kalau ada bisa bawa Rudi ke tempat karaoke yang ada LC-nya, saya akan traktir kalian. Berhasil sih, karena waktu itu saya ditipu. Karena waktu itu saya gathering sama orang head office, tiba-tiba dibawa, kita pergi karaokean ya. Karena nemenin orang head office. Nggak taunya, saya kirain family karaoke. Masuk ternyata ada LC-nya. Mereka lagi mau dealing unit. Waktu itu saya kerja di alat berat, dealing unit yang cukup banyak, ada 10 unit. Jadi total ya sekitar belasan M lah ya dealingnya. Jadi nge-treat customer dengan karaoke-karaokean yang ada LC-nya. Akhirnya saya cuma terdiam, nggak bisa buat apa-apa. Lalu saya duduk diam sana saja. Tiba-tiba kepala bagian saya memang nakal. LC dipanggil untuk temani saya. Tahu apa yang saya lakukan?
Saya duduk, saya tanya, Mbak kok kerja LC sih? Terjadi udah perbincangan seperti itu. Saya tanya kenapa kamu kerja LC, kamu tinggal di mana, bla 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 bla. Sampai terakhir begitu saja ngomongannya. Dan pada akhirnya mereka sadar bahwa saya orang Kristen. Saya yakin kalian juga bisa melakukannya. Ya. Jangan sembunyikan. Hidup berbeda. Dan menyenangkan hidup berbeda. Jadi dampak itu menyenangkan. Memberi pengaruh itu menyenangkan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, firman-Mu sudah selesai disampaikan. Tolong kami Tuhan untuk bisa benar-benar menjadi garam dan terang. Kami ingin belajar untuk tidak menyembunyikannya. Karena ketika kalau kami menyembunyikannya, kami sedang berkontribusi Tuhan dalam kondisi dunia yang semakin buruk ini. Kami harusnya menjadi dampak, memberikan dampak. Tolong ingatkan identitas kami ini Tuhan. Tolong ingatkan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu ini. Tolong kami untuk melakukannya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kami hidup, kami berdoa. Amin. Ya seperti biasa kita masuk dalam pertanyaan diskusi ya. Betul ya. Langsung ya pertanyaan diskusi. Saya ada memberikan 3 pertanyaan tapi boleh pilih 2 saja untuk bisa bareng-bareng diskusi. Dan kelompoknya boleh cuma 2-3 orang ya. 2-3 orang, kalau 4 bolehlah. Jadi silakan bentuk kelompok diskusi, waktu diskusinya mungkin 10-15 menit ya. 10 menit. Nanti diberikan kesempatan untuk ya bisa sharing sedikit lah ya. 1-2 kelompok. Boleh? Saya mulai dari 1 baris ini kayaknya cocok 4, belakangnya 3. Ini 2 kelompok bisa kali ya. Jadi 6 orang, saya mohon maaf saya pisahkan dulu. Yang di belakang mungkin bisa juga 6 orang juga. 6 orang juga. Ini 1 barisan 5 ya. 5 tambah 1, 6 jadi 3-3. Boleh ya. Ini 3-3, ini 3, ini 4 ya. Nah kalau yang di sini sama juga. 3-3, 3-3, ya 4, 6, sorry. 3-3 ya. Jadi 6 bagi 2 ya. Oke. Oke, ini boleh dipisahkan kan? Ini yang pacaran atau menikah? Oh pacaran. Saya takut. Kan apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan gitu kan. Enggak ya pacaran ya, boleh dipisahkan. 3-3 ya, 3-3. Oke, pertanyaan diskusinya ada 3. Silakan perhatikan, boleh difoto kalau mau. Ini ada 3. 1 ini, dalam beberapa waktu terakhir narasi apa yang sering membentuk cara kamu melihat dunia? Bagaimana Injil mengingatkan kembali identitasmu di dalam Kristus? Ini yang pertama. Yang kedua, di area mana dalam hidupmu kamu merasa paling sulit hidup berbeda sebagai orang Kristen? Apa yang biasa membuat takut? Next. Kalau minggu ini kamu mulai menjadi garam dan terang dengan 1 langkah kecil yang nyata, apa itu? Saya ulangi ya, silakan foto kalau mau foto. 1 pertanyaan. Pilih 2 aja ya. Pilih 2 aja dari 3 pertanyaan ini. Oke. Lanjut. Belum ya? Maaf. Udah? Atau saya mau difoto juga? Enggak ya? Udah ini ya. Ini. 1, udah, next. Foto ya, bukan masuk Instastory ya, foto ya. Foto. Jadi nggak usah diedit-edit ya. Ya, ini. Satu lagi, ini yang terakhir. Yang pertama. Oke. 2. Pilih 2 ya dari 3. Pilih 2 dari 3. Oke, sudah. Yang terakhir ini ya. Pilih 2 saja. Nanti saya akan pilih 2 kelompok untuk bisa sharing ya. 10 menit dari sekarang. Oke, terima kasih kepada Guru Injil Rudy yang telah memberitakan firman-Nya. Sekarang sebagai bentuk ucapan syukur dan respon kasih kita kepada Tuhan, mari kita memberikan yang terbaik, kita memberikan persembahan dengan hati yang tulus dan bersukacita. Kita nyanyikan lagu Lord I Give You My Heart. This is my desire.
Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Mari kita ulang lagi pujian ini sekali lagi. This is my Desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih. Perjamuan yang sudah atas penyampaian firman yang telah Engkau berikan kepada kami. Inilah persembahan kami ya Tuhan, persembahan yang kiranya bisa dipergunakan untuk memperluas kerajaan-Mu saja ya Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Oke, jemaat, dipersilakan untuk duduk kembali. Oke, sebelum kita warta, kita mau nanya juga nih, ada nggak teman-teman yang baru pertama kali hadir di SEF? Apakah ada? Apakah ada? Apakah yang sebelah Evans? Sebelah Kojos dan Evan. Ko Josh dan Evans? Mungkin boleh bangkit berdiri biar teman-teman panitia bisa bantu menyambut, memberi. Kita kasih aplaus, teman-teman. Welcome. Nanti ada sedikit gift juga dan ada kertas untuk diisi biar kita bisa kembali menyambut untuk next ya. Semoga bisa datang and enjoy today's SEF. Silakan duduk kembali. Oke. Jadi kita ada beberapa warta untuk dibacakan. Dikasih lihat ya teman-teman. Boleh? Oke. Oke, yang pertama ada setiap minggu, kecuali minggu pertama ada Teens Worship Service bagi teman-teman yang masih teens atau bagi teman-teman yang punya dede, keponakan yang mencari tempat ibadah teens bisa ikut ke Teens Worship Service itu dari SMP dan SMA. Di hari Minggu dan kalau minggu ini itu 24 Mei jam 9 temanya Connected But Alone Family in the Digital Age. Oke, lanjut. Oke, next. Oke, yang kedua ini ibadah mingguan kita ya. KU ada 4 KU di sini. Temanya kaya rohani, miskin duniawi dibawakan oleh Pendeta Martin. Oke, ada 3 KU biasanya kalau youth itu di jam 11 ya kalau mau ketemu teman-teman youth yang lainnya. Oke, lanjut. Oke, lalu ada
Com Day. Jadi hampir setiap 2 minggu sekali gitu ada namanya Com Day, Community Day. Itu biasa Tears dan You tuh bergabung untuk seru-seruan bareng dan kali ini lebih seru lagi. Kita collab sama teman-teman dari GKY PIK. Wow, seru banget gak sih? Banget. Wow, oke. Jadi nama temanya itu Youth in Seru Borderland. Terus ada tulisannya Trust Team Solve Together. Mungkin ada games-games gitu kali ya kayak kayak solving things gitu, kayak bakal seru banget. Bisa daftar ke Yohana, boleh bangkit berdiri Ci Yohana. Oke, ke Cici yang sini. ini atau nomornya bisa di screenshot atau di foto di depan. Nanti itu acaranya di 30 Mei di ruang Agape, yaitu ruangan ini. Jam 3 sampai selesai, bakal seru banget ya teman-teman. Oke, ada yang mau foto? Mungkin kontak number atau langsung ke Cicinya Langsung ya aja nanti. ke Cicinya Oke, nanti. next. Oke, next. Oke, ini untuk SCF di bulan depan, tanggal 17 Juli, minggu ketiga ya harusnya ya, minggu ketiga hari Jumat ya. 2 bulan lagi ya Juli ya. Oh Juli ya, Juli. 2 bulan lagi ya. Oh ya karena bulan depan ada DMY. Sesuatu ya. Oh ada Oh, ada sesuatu. sesuatu. Oke. Oke, ini temanya adalah What If, dibawakan oleh Guru Injil Jimmy. Oh Di Jimmy, depan. oke. Oke. Lanjut. Lanjut next. Apa ini? Oke, ternyata kenapa tadi SCF-nya langsung ke bulan Juli? Ternyata karena bulan depan itu ada namanya DMY Out Out Loud. Loud. Woo. Oke, itu ada di 27 sampai 28 Juni. Ini bener-bener last call guys. Jadi untuk yang mau daftar, deadline-nya di akhir bulan Mei ini. Nanti teman-teman yang belum daftar bisa juga datang ke belakang. Di belakang ada booth. Nanti bisa daftar juga di sana. Setelah SCF ini pastinya. Oke. Next, oh iya buat teman-teman juga, bagi teman-teman yang rindu untuk didoakan, bisa scan QR di depan untuk prayer request di MY, bisa anonymous dan bisa juga tulis nama untuk panitia, pengurus ataupun hamba Tuhan doakan, tapi dipastikan itu akan classified, nggak akan disebar kemana-mana juga. Super rahasia. Iya. Oke lanjut, apakah masih ada lagi Warta? Sudah tidak ada. Tapi kita masih ada satu hal lagi. Ada birthday tuh? celebration. Yeay. Oke. Jadi ini ada beberapa nama teman-teman yang bulan April ulang 18 tahun. April ya, sampai tadi 22 Mei kalau nggak Sampai- salah tadi ya. Ini Iya. kita April dulu ya lihatnya ya. Boleh di Oke. next mungkin? Oke, kita akan sebut nama-namanya, mungkin teman-teman boleh berdiri biar bisa Oh, ada disalamin sama teman-teman Yes. yang lain. Andrea, Karina, Louben, Maureen, Natanya, Tasha, Jeremy, Herlin. Lanjut, Next, masih ada? kebetulan Tasha itu Oke. saya ya. Oke. Mei, Christabel, Christian, Felicia, Felicia, yang dari Leonora. tadi nyambut kalian. Felicia Leo, Felicia Tandriawan, Josephine, Melvin, Melvin, Michael. Michael. Apakah ada lagi? Masih ada lagi? Nathan, Nathan. Oswald, Cireni, Teresa Audrey, Aurelia, Egan, dan Olivia. Olivia. Oke, yang namanya tadi di depan boleh berdiri. Salah lagu kita. Salah lagu. Atau enggak kita semua sama-sama bangkit berdiri dan menyalami satu sama Boleh, lain sambil boleh. tetap menyanyikan lagu selamat ulang tahun ya. Boleh. Oke, mari kita nyanyikan sambil bersalaman. Selamat ulang tahun, Kami ucapkan padamu, selamat hari jadi. Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia
Oke, teman-teman silakan duduk. Ya. Tadi saya lihat di sini ada Tasya, Herlin, Felicia, Leonora, Nathan ya yang datang ya. Yang lainnya nggak datang ya. Oke, nanti kita akan sama-sama. Ada lagi nggak yang kayak kelewatan ya? Yang lainnya nggak ada ya? Oke, nanti kita akan berdoa ya buat teman-teman kita ini. Dan saya juga ingin menyambut teman yang baru datang ya tadi ya. Yang baru datang pertama, Sian ya. Senang bisa datang, Sian ya. Welcome ya to DMY ya atau SCF, Still Connected Fellowship ya. Semoga ke depan bisa terus bersama-sama kita, berjalan bersama, bertumbuh bersama dan melayani bersama ya. Oke, saya sekali lagi menekankan sedikit DMY Out Loud ya. Teman-teman yang belum daftar jangan lewatkan kesempatan ya. Di DMY Out Loud kita akan belajar banyak hal ya. Kita akan belajar juga tentang panggilan ya terkait dengan dunia kerja ya. Teman-teman yang bekerja bagaimana mengenali lebih dalam tentang panggilan teman-teman di dunia kerja. Kita ada talk show ya. Lalu di situ nanti kita juga ada games di sana ya. Jadi teman-teman jangan lewatkan kesempatan untuk ikut ya. Kita buka booth di belakang. Nanti sesudah ini yang belum daftar segera daftar ya. Oke, mungkin itu saja sedikit penekanan dari saya. Saya sekali lagi mengundang teman-teman boleh bangkit berdiri. Kita akan tutup dalam doa ya. Persekutuan kita pada malam ini sekali lagi thank you untuk my bro Inji Rudi ya yang sudah membagikan firman Tuhan ya. Mari sama-sama kita satu dalam doa. Bapa kami dalam sorga, Allah yang hidup, sekali lagi terima kasih, kami mengucap syukur kalau kami malam ini boleh berkumpul bersama-sama, kami boleh menyanyi bersama, kami boleh bersekutu bersama, kami boleh mendengarkan firman Tuhan kembali dikuatkan dan disegarkan oleh kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Kami juga saat ini ingin berdoa untuk teman-teman kami yang berulang tahun, ada Tasya, Herlin, ada Felicia, Nathan secara khusus yang hadir, dan teman-teman kami yang lain yang hadir, Tuhan berkati sekali lagi, kami bersuka cita dengan usia yang mereka bertambah, itu semua karena kasih setia Tuhan, Tuhan berkati iman mereka pun boleh terus bertambah, makin mengenal, mengasihi Tuhan, mereka boleh terus menjadi terang dan garam, dimulai dari langkah kecil di sekitar kehidupan mereka dari keluarga, Tuhan berkati mereka, Tuhan juga berkati untuk pekerjaan ataupun yang masih mencari tempat kerja ataupun baru menyelesaikan masa magang, Tuhan sertai perjalanan mereka ke depan ya Tuhan. Tuhan yang pimpin masa depan mereka karena Kau sudah memberikannya terbaik buat mereka. Tuhan juga berkati untuk teman-teman yang baru datang, untuk Sian juga kami bersyukur. Untuk Sian yang baru datang, Tuhan berkati juga, biarlah Tuhan berkati, imannya juga boleh terus bertumbuh dan kiranya juga Sian bisa terus bersama-sama dengan kami, boleh bersama-sama bertumbuh juga, melayani bersama di tempat ini ya Tuhan. Tuhan juga berkati untuk teman-teman yang lain juga ya Tuhan, yang mungkin di teman-teman di sini juga ada pergumulan-pergumulan tertentu, ya Tuhan, Tuhan berkati bagi teman-teman yang masih mencari kerja, Tuhan bukakan pekerjaan itu, Tuhan juga berikan teman-teman juga yang akan mungkin melanjutkan studi atau ada magang ke luar negeri, ya Tuhan. Tuhan yang berkati, Tuhan yang tolong, ya Bapa, agar Tuhan sertai dan Tuhan pimpin bisa terus berjalan bersama Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan terus memberikan yang terbaik untuk masa depan mereka. Kami juga menyerahkan jika ada pergumulan-pergumulan lain yang kami tidak tahu, tapi Tuhan yang tahu, Tuhan yang terus memberkati dan menolong setiap teman-teman kami. Dan sekali lagi Tuhan tolong kami agar kami boleh sebagai satu keluarga rohani, yaitu DMY, boleh terus saling mengasihi, belajar saling mendukung, belajar saling menopang, untuk sama-sama bertumbuh dan melayani bersama. Sekali lagi terima kasih ya Bapak untuk persekutuan kami pada malam hari ini. Teman-teman sekalian, teman-teman sudah mendengarkan firman Tuhan, jadilah garam dan terang dunia dengan mengingat identitas kita di dalam Kristus. Kita sering lupa, tapi biarlah dengan pertolongan Roh Kudus,
kita juga terus mengingatkan diri kita akan siapa kita sebagai anak-anak yang dikasihinya, sebagai garam dan terang. Dan biarlah kita boleh terus dengan pertolongan Roh Kudus menjadi garam dan terang. Tidak usah besar-besar, kalau bisa besar baik, tapi mulailah dari lingkungan dimanapun teman-teman berada. Dan biarlah berkat Tuhan menyertai teman-teman. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari kita ucapkan syukur, kita nyanyikan Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Teman-teman silakan duduk. SCF kita selesai, teman-teman boleh ambil waktu teduh, tapi sesudah itu jangan pulang dulu. Kita akan